Badami episode 20. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Meni goreng Badami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas ya salah satu cerita yang masih beredar di mana nih? Sumatera Barat. Karena aku pageant lovers, jadi ala-ala ini nih, ala-ala opening number ya. Oke, aku langsung spill judulnya nih. Tapi sebelum spill judul, karena sebenarnya sebelum spill judul ya. Jadi aku kan nge-research kan di internet kayak cerita di Sumatera Barat tuh ada apa aja. Nah, aku nemu Silebay gitu kan. Nah, kebetulan aku punya temen orang Sumbar, Sumatera Barat. Aku nanya, tahu cerita Silebay? Hah? Silebay? Labai katanya. Hah? Bener Silabay, ini siapa nih, Silebay apa Silabay? Terus lama-lama Labai ya. Oh ya udah, yakin karena dia orang Sumbar kan nih. Siapa nih namanya? Teh Arin nih, sepil nih namanya Teh Arin ya, semoga nonton nih. Terus selang beberapa menit ragu kayak yang ini kan, hah bukan kata aku teh, hah yang mana? Terus akhirnya kita bingung kayak Silebay atau Silabay. Jadi ya udah. Aku di sini bacanya Silabay deh ya, tapi penulisannya tuh Silebay. Tapi ya yang bener tuh yang mana, tulis aja di kolom komentar yang tahu kebenarannya seperti apa. Oke, jadi siapapun dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan, terutama tentang Silebay atau Silabay ya. Oke, bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tatapan, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Dari dongeng cerita rakyat ya, Silabay. Nah jadi Silabay ini merupakan sosok seorang guru agama ya. Ia dikenal sebagai sosok pemuda yang baik hati. Semua orang tentu menyukainya ya. Namun sayang sekali dia itu memiliki kekurangan. Sekali lagi yang namanya manusia ya, tentu ada kelebihan, ada kekurangan, ada baik, ada buruk yang namanya manusia gitu. Nah, jadi kekurangan Silabay itu adalah selalu bimbang, ragu sementara malam mulai datang. Gitu kan. Nah, Silabay ini ya tidak bisa dengan cepat mengambil keputusan. Ya, jadi dia terlalu lama dalam berpikir. Nah, ia selalu bimbang, apakah harus begini? Aku harus begini, apa harus begini? Aku harus begitu gitu kan. Akibat kebimbangannya ya, Silabay seringkali gagal mencapai tujuan. Di suatu pagi, Silabay ini pergi memancing ya. Tapi rupanya ia kehabisan bahan makanan. Makan siang dengan lauk ikan goreng. Pasti nikmat, katanya dalam hati. Untuk bekal selama memancing, Silabay ini membungkus singkong rebus. Lalu ia mengajak anjing kesayangannya. Kela. Dia gumam dalam hati pengen lauk ikan goreng, tapi yang dibungkus singkong rebus. Lanjut ceritanya. Setelah menunggu beberapa lama, tiba-tiba pancingnya bergerak. Oh, jadi dia tuh melamunnya pas lagi mancing. Oke, baik. Asyik, umpanku kena. Teriak dengan kegirangan ya.
Ia menarik pancingnya tapi susah sekali. Oh, jadi kan lagi mancing ikan. Dia membayangkan, astagfirullahaladzim, kenapa gue lemot? Kenapa jadi gue yang lemot? Ya betul-betul. Gitu kan. Tapi susah sekali. Sepertinya Kyle itu tersangkut sesuatu ya. Silabai pun memutuskan untuk terjun ke sungai. Ia ingin melihat apa yang menyebabkan Kyle-nya tersangkut. Silabai melepas bajunya. Set. Sudah hampir terjun ke sungai, ketika tiba-tiba ia teringat sesuatu. Waduh, jika aku terjun ke sungai, bagaimana dengan singkong rebusku? Nanti dimakan anjingku. Tapi lebih baik ku coba lagi menarik pancingan deh. Ditarik lagi pancingan. Jadi belum jadi tuh buat terjun ke sungai ya. Setelah berkali-kali mencoba, tetapi pancingnya tetap tak bergerak. Setelah berpikir lagi, duh, gimana nih, terjun gak ya ke sungai? Kalau aku terjun ke sungai, bagaimana dengan singkong rebusku? Bingung kan? Lama-lama ia menjadi semakin bimbang, tapi ia pun oke, langsung terjun ke sungai. Plus, ternyata benar. Kyle-nya tersangkut batu besar. Ya. Ternyata pancingan silabai ini dilihat-lihat lagi bukan terkait batu besar, tapi terkait ikan mas yang sangat besar. Silabai berusaha melepaskan Kyle-nya dari batu. Ya. Ia pun jadi si Kyle-nya ngail ke ikan tapi tersangkut ke batu besar gitu kan. Ia berusaha melepaskan Kyle-nya dari batu, menarik-narik ikan itu supaya bisa lepas ya. Bayangan akan ikan-ikan goreng yang lezat membuatnya bersemangat untuk menarik ikan itu. Ikan goreng gitu kan. Oke. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Aduh, ini aku baru dengar peribahasa ini. Biasanya kalau dalam bahasa Sunda, takdir temenang dipungkir. Kadar temenang dipungpang. Kadar temenang dipungpang, takdir temenang dipungkir. Apa baliknya? Pokoknya gitulah. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ikan mas yang besar yang ditariknya itu malah lolos. Jadi ikan mas itu malah berenang dengan cepat meninggalkan silabai yang melongo. Gitu kan. Dengan hati kesal, silabai kembali ke perahu. Perutnya sungguh semakin lapar. Ia berpikir sepotong singkong rebus akan membuatnya kenyang. Setelah itu ia akan memancing lagi. Aduh, anjing nakal. Kau makan semua singkong rebusku. Wah, teriak silabai dengan kesal. Bungkusan singkong rebusnya sudah robek dan isinya sudah raib. Silabai sangat kesal, ikan tak didapat, singkong rebus pun hilang dari genggaman. Andai saja ia tidak bimbang sana, bimbang sini, pasti perutnya sudah dikenyangkan oleh singkong rebus. Ya padahal tadi teh kunyam. Heula meme ngacereng ka sungai teh makan dulu singkong rebusnya. Iya mah geus mah tinggi jebur katirisan singkongna beak udah hareun lauk teu beunang geus we. Nah, di hari lain ya, silabai ini mendapat 2 undangan perkawinan. Alas, ya guys, nyentang-nyentang perkawinan. Satu dari kerabat jauhnya di hulu sungai, dan satu lagi dari muridnya di hilir sungai. Wah, aku harus menghadiri yang mana ya? Keduanya diadakan pada jam yang sama gitu kan. Pikir silabai bimbang. Sampai pada hari haknya, silabai ini tetap tak bisa memutuskan undangan siapa yang akan dihadiri. Menjelang sore, barulah silabai bersiap dan mendayung perahunya. Ia menuju ke hulu sungai. Ia dengar pesta di hulu sungai itu akan memotong 2 ekor sapi. Dan 2 kepala sapi itu akan diberikan kepada silabai. Lumayan juga jika aku diberikan 2 kepala sapi. Bisa untuk persediaan makananku selama seminggu. Gitu kan. Katanya dalam hati.
Sampai di tengah sungai, tapi si Silabai mulai bimbang. Tapi apa sebaiknya aku berbalik ke hilir saja ya. Meskipun di pesta yang di hulu itu memotong 2 ekor sapi, tapi kata orang masakannya hanya sate dan gulai sapi saja. Tidak ada makanan lain. Lagi pula katanya masakannya kurang enak. Tanpa pikir panjang, Silabai memutar perahunya ke arah hilir. Yang ia dengar, pesta di hilir hanya memotong seekor sapi dan kepalanya juga akan diberikan kepada Silabai. Tapi meskipun hanya seekor sapi, jenis masakan yang akan dihidangkan di hilir lebih banyak. Bahkan katanya ada kue-kue lezat. Ada jumpa-jumpa gak ya? Selain itu, Silabai kenal baik dengan tuan rumah yang ada di hilir. Rasanya sungkan jika tidak memenuhi undangan mereka. Oke, bimbang nih. Hai Labai, kau mau pergi ke mana? Tanya teman-temannya mereka ya. Mereka naik perahu dari arah hilir. Aku hendak ke pesta perkawinan muridku di hilir sungai ini. Oh, kami baru saja dari sana. Kue-kuenya memang enak. Juga makanannya enak, tapi tamunya sangat banyak. Kami tidak bisa makan sepuasnya. Lebih baik kami ke hulu saja. Katanya di sana makanannya lebih banyak. Sapi yang disembelih juga lebih gemuk. 2 pula. Silabai mulai bimbang, ragu. Hajatan mana yang aku datangi gitu kan? Bagaimana nih? Jika aku terus ke hilir, mungkin makanannya sudah habis. Atau sebaliknya aku ke hulu saja ya. Meskipun hanya sate dan gulai, setidaknya aku bisa makan kenyang. Akhirnya ia memutar perahu lagi ke hulu. Namun Silabai tetaplah Silabai, tiap kali hampir sampai ya. Dia selalu bimbang, putar lagi ke hilir, putar lagi ke hulu, putar ke hilir, ke hulu. Ya. Silabai mendayung sampai ke hilir sungai ujung-ujungnya. Akhirnya tibalah ia di desa tempat pesta perkawinan diadakan. Silabai yang kelelahan dan kelaparan ingin segera makan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pesta telah usai dan semua makanan telah habis. Bagus, Silabai. Kebimbanganmu menghancurkan impianmu. Jadi buat kalian yang punya impian ya, jangan ragu, yang bimbang, gas. Usaha yang kencang, fokus pada tujuan. Karena Tuhanlah yang menentukan. Oke, baik, lanjut ya. Nah, kan kelaparan tapi tidak ada yang dimakan kan. Akhirnya kue pencuci mulut juga tidak tersisa. Lemaslah Silabai ini ya. Terpaksa ia hanya menyalami tuan rumah yang dan langsung berpamitan pulang. Maafkan kami Tuan Labai, kami kira Tuan tak datang. Jadi kepala sapinya kami berikan pada orang lain. Atuh dah Silabai malila teuing mikir. Silabai akhirnya menuju ke hulu sungai ya. Berharap makanan di sana tidak lekas habis ya. Dengan sisa tenaganya mendayung perahu, akhirnya sampai juga ia ke hulu sungai itu. Namun sama seperti pesta di hilir, semua makanan telah habis. Pesta itu telah usai dan semua tamu undangan sudah pulang. Tuan rumah menyambut Silabai dan meminta maaf. Maafkan kami Tuan Labai, kami pikir Tuan tak datang. Kedua kepala sapi itu sudah kami berikan kepada orang lain. Silabai sekali lagi hanya bisa mengangguk. Ia pun duduk lemas di kursi ya. Tuan rumah tadi kasihan lalu memberikannya secangkir kopi hangat dan singkong rebus. Begitulah Silabai jauh-jauh mendayung perahu hanya untuk mendapatkan secangkir kopi dan singkong rebus. Semua itu akibat sifat bimbang dan ragu yang dimilikinya. Oke, kayaknya ini cukup memberikan nilai moral
kepada kita bahwa ya kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan bimbang, jangan ragu ya, selagi kita di jalan yang benar, gaskeun wae gitu kan. Oke, itulah cerita si Labai. Apakah sudah cukup? Cukup belum cukup? Tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita, apalagi cerita yang berada di masyarakat ya. Siapapun penuturnya, dari manapun asalnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Next, buat mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan serta memberikan saran cerita apalagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tatapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Maul Aryan miliki. Bertemu lagi di Badam.